Mana secara masuk akal dasarnya adanya alam dunia ini, karena Nabi Muhammad sudah dikatakan oleh Allah, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau toh saya tidak akan menciptakanmu wahai Nabi Muhammad, kalau saya tidak akan menciptakanmu wahai Nabi Muhammad, saya tidak akan menciptakan alam dunia serta isinya. Berarti adanya alam dunia ini sababia adanya Nabi Muhammad. Maka beruntung kita menjadi umatnya, sangat beruntung sekali. Maka dengan demikian marilah kita terima kasih kepada Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak membaca sholawat. Insya mau makan sholawat. Begitu kita sudah baca doa bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab rimo ya guri ya amoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biasanya di daerah saya ada rimo-rimonya, ya guri ya amoh. Inilah lupa. Maka makanan yang kita makan ini akan menjadi energi, akan menjadi tenaga yang kuat, dan insya Allah badan kita untuk dibawa ibadah kepada Allah itu tidak males. Karena apa? Kita terima kasih kepada Allah dan terima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tidak? Jadi kalau mau makan kita baca sholat, baca doa terima kasih kepada Allah, sholawat terima kasih kepada Nabi Muhammad. Coba lihat Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Orang tidak serta-merta akan cinta kepada Allah, harus cinta dulu kepada Nabi. Coba bayangkan. Maka kita patut bersyukur kepada Nabi Muhammad. Adapun proses kelahirannya berbeda Bapak dan Ibu sekalian. Saya sering kali menyampaikan, Hadratus Syekh Mbah Maimun Zubair mengatakan setiap tanggal 10 Rajab umat Islam niatlah puasa sunnah karena menghormati hari lahirnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu lahirnya 2 kali, ada lahir hakiki, ada lahir wad'i. Lahir hakiki pindahnya Nur Muhammad kepada rahimnya Siti Aminah. Lahir wad'i tanggal 12 Rabiul Awal. Ini yang perlu kita pelajari bersama. Jadi anak-anak kita sebelum pindah ke rahim seorang ibu itu pasti mengganggu nafasnya bapak. Maka Sayyid Abdullah pada waktu tanggal 10 Rajab itu merasa badannya ringan, mencari kemana yang setiap hari saya gendong-gendong. Nur Muhammad ini kemana? Ternyata dilihat sudah ada di dalam rahimnya Siti Aminah. Maka di sini Bapak dan Ibu sekalian perlu kita perjelas bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu hati-hati sekali. Maka tolong kepada anak-anak muda kita, ruh yang ada di dalam tubuh kita ini jaga benar-benar. Kenapa Allah menciptakan manusia itu setelah menyambungnya ruh itu hati-hati Pak. Sebelum masuknya ruh itu jasad harus kuat dulu. So, lihat 40 hari berupa air. Kemana-mana ibu bekerja, ibu ke pasar, ibu ke mall, itu masih berbentuk air di dalam rahim. Setelah 40 hari kedua diproses menjadi darah. Kalau sudah menjadi darah, maka ada perubahan di dalam tubuhnya seorang istri. Mulai agak gemuk, tenggorokannya mulai agak dekok. Kemudian badannya mulai megar. Ini baru 80 hari Pak. Proses ketiga menjadi segumpal daging.
Maka kalau di daerah saya kalau 43 kali berarti 120 hari. 120 hari dibagi 30 1 bulan berarti 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan Allah Subhanahu wa taala perintah kepada malaikat, wahai malaikat, ambillah ruhnya. Kalau ruh itu sudah masuk, maka di sini ada gerakan. Ini mohon maaf Pak, saya juga katanya, karena saya belum punya pengalaman hamil. Ini kata ibu-ibu, kalau hamilnya itu sudah 4 bulan mulai gerak, itu tandanya janin sudah hidup. Kalau sudah hidup, qada qadar itu sudah jadi. Apa qada qadar? Kehidupan setelah lahir. Nanti umurnya sekian tahun, rezekinya dari sini, jodohnya ketemu ini, wafatnya di sini, itu sudah jadi. Makanya ibu-ibu kalau hamil 4 bulan itu repot Bu. Lihat nasi benci, sampai kepada lihat suaminya juga benci Bu. Ini perjuangan. Coba aja. Ini juga katanya, ya, karena saya tidak punya pengalaman hamil Pak. Ini kata ibu-ibu. Karena apa? Ini kita kembalikan. Seorang ibu akan mendapatkan anak yang salihah. Kalau di dalam berjanji itu dikatakan, kenapa Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah di muka bumi ini menjadi orang yang paling sempurna, orang yang paling hebat. Karena dilihat hafizan ilahu karo matan li Muhammadin aba'ahul amjada saunal lismihi tarakus sifah afalam yusibuhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Syarat manusia akan mendapatkan keturunan yang saleh pada waktu pacaran. Nah, pada waktu jangan sekali-kali mendekatkan diri kepada perbuatan sifah. Apa sifah? Sifah itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yutaqarrabu minhu, sesuatu yang mendekatkan kepada perbuatan sifah. Seperti apa? Al-mu'anaqah wal qublah. Bapak ingin punya anak saleh, pacarannya mulai lagi sekarang. Bagaimana caranya? Jangan berani-berani memeluk calon istri sebelum halal. Jangan lebih-lebih mencium calon istri sebelum halal. Zaman sekarang subhanallah Bapak dan Ibu sekalian. Ya Bu, pacaran sampai 4 tahun. Ya bubrak dingin. Kata orang Indramayu rusak dingin Pak. Ini syarat Pak. Kalau ingin anak Bapak dan Ibu menjadi anak yang soleh, jaga pada waktu kita akan bertemu dengan istri. Jangan ada perbuatan yang seperti itu. Kuat enggak? Allahu Akbar. Berat Bu. Berat kalian. Jangan sekali-kali membiarkan anak-anak kita itu perbuatan yang seperti itu. Kembali, Allah menciptakan manusia hati-hati, maka ruh itu ditaruh di dalam jasad itu belakangan. Allah membuat jasad dulu. Membuat jasad dulu, andai kata jasadnya sudah kuat baru ambil ruh. Nabiullah Adam alaihissalam sama Pak. Begitu istrinya hamil dapat 4 bulan, mendengar dan tahu Allah perintah kepada malaikat untuk mengambil ruhnya Qabil, dimasukkan di dalam rahimnya Ibu Hawa. Nabiullah Adam malam-malam membangunkan Ibu Hawa. Hawa bangun. Bangun. Ada apa Kang Adam? Saya baru dengar Allah memerintahkan malaikat untuk memasukkan ruh di dalam jasadnya anak yang ada di dalam rahim, sekaligus dicatat panjang umur, jodoh, rezeki sampai mukmin kafir pada waktu itu, pada waktu 4 bulan. Jadi hati-hati ibu-ibu,
Kalau hamil lagi 4 bulan, jangan ngomong jorok, jangan berani makan barang-barang yang tidak benar. Sebab di dalam hadis itu dikatakan, wahai ibu-ibu saat hamil, iyyaka min qillatit ta'am, takutlah makan barang sedikit dari barang yang haram. Jadi bapak-bapak kalau pulang istrinya lagi hamil menjelang 4 bulan ada uang yang kelihatannya ini syubhat, jangan dikasihkan. Simpen aja. Untuk apa? Beli bensin. Yang dibakar-bakar sajalah, rokok, air rokok. Yang dibakar-bakar saja. Jangan dikasihkan kepada ibu. Kalau ibu bertanya, Pak, uang itu sih nggak pernah dikasihkan. Dek, ini uang yang tidak jelas, Dek. Sedangkan lagi hamil, takut anak yang di dalam rahim itu tidak jelas. Oh begitu. Begitu istrinya nurut seperti itu, bulan lagi di kantong lagi, Dek, jangan ngambil uang ini ya, tidak jelas. Padahal uang bener. Wah, akhirnya pinter bapak ini. Artinya hadis ini mengatakan iyyaka min qillatit ta'am, takutlah makan sedikit dari barang yang haram. Kenapa? Kalau kita makan barang haram, istri kita lagi hamil, iya Pak, sisa-sisanya kita buang, sari-sarinya itu akan dimakan oleh janin. Maka takut janin ini ada darah yang dibikin dari barang yang haram. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, barulah Nabi Adam membangunkan istrinya. Wahai istriku, bangun, ayo kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seringkali saya jelaskan, seringkali adat, nggak tahu di Cikarang ini kalau ibu-ibu hamil 4 bulan ada syukurannya enggak, ada selamatannya enggak? Ada. Apa selamatannya? Makan-makan ya, biasanya bikin kupat, bikin longsong. Karena apa? Itu sama dengan bentuknya janin. Janin itu belum ada apa-apanya, masih kayak bongko, masih kayak kupat. Maka identik meteng oli papat sedekah kupat. Kenapa? Belum ada mata, belum ada tangan, belum ada apa, tapi ruh sudah masuk. Maka sudah ada gerak. Kadang-kadang bergerak sebelah sini, kadang-kadang bergerak sebelah sini. Nabi Adam begitu melihat kejadian seperti itu membangunkan istrinya. Tapi Adam Cikarang tidak pernah membangunkan. Begitu membangunkan, ada apa Kang Adam? Ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Wahai istriku, mintalah kepada Allah. Andai kata Allah memberikan keturunan kepada kita, jadikanlah keturunan itu menjadi keturunan yang saleh. Lanakunanna, agar kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu. Nabi Adam saja pada waktu istrinya hamil berdoa, apalagi kita yang bukan kiai, yang bukan nabi, yang bukan rasul. Rasul saja pada waktu akan mempunyai keturunan munajat kepada Allah. Kalau kita biasanya ibu-ibu kalau hamil 4 bulan, Allahu Akbar, melihat suami itu sengit, benci. Jadi boro-boro ngajak doa bersama. Masya Allah. Saya pernah ditanya Bapak dan Ibu sekalian, Pak, begini, ini kenyataan. Kalau ibu-ibu ditinggal wafat oleh suaminya, itu banyak yang tidak mau punya suami lagi. Tapi kalau laki-laki begitu ditinggal wafat oleh istrinya, cepat-cepat cari ganti. Ini umum Pak, yang seperti ini. Apa ini? Coba
Di dalam Al-Quran itu dikatakan ada wanita yang titelnya ghafilat. Ada yang wanita itu apabila ditinggal oleh suaminya itu lupa enaknya rumah tangga. Kalau ada yang datang lagi, Mbak, gimana mau sendirian terus? Udahlah, saya mau sendirian, takut nggak kaya bapak yang meninggal. Ini namanya ghafilat, wanita yang sudah tidak menginginkan rumah tangga lagi. Tapi kalau bapak-bapak nggak bisa, Pak. Karena apa? Masuk zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Jadi punten, lelaki itu tidak boleh kalau umurnya sudah tua tidak boleh lengah. Biarpun sudah tua, yang namanya lelaki itu masih ada, Pak. Rasa sir terhadap wanita itu masih ada. Ada laki-laki umurnya 80 tahun, ada anak masih umur 17 tahun. Ya, biarin aja, itu kan sudah tua. Jangan, Pak. Yang namanya laki-laki itu seberapa umurnya masih tetap di dalam hatinya ada rasa sir terhadap wanita. Jadi jangan lengah. Makanya ibu-ibu jangan lengah. Kalau suaminya sudah tua, jangan. Kadang-kadang ngomong ibu-ibu, ya kadar udah tua, biarin aja. Jangan, Bu, jangan lengah. Biarpun sudah tua, yang namanya laki-laki itu masih butuh pendamping. Ya coba saja ayat Al-Qur'annya begini, Pak. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Ini hukum nikah. Ma di sini ada yang menafsirkan menurut Imam Malik, ma-nya masyartiyah. Fankihu ma qabalakum fa in khiftum alla ta'dilu. Jawabnya, maka menurut Imam Malik, wanita halal bagi lelaki dengan melalui pernikahan apabila ada dasar saling cinta mencintai. Ini menurut Imam Malik. Jadi kalau bapak dan ibu mengawinkan anaknya tidak cinta terhadap calon istrinya, menurut Imam Malik tidak sah. Tetapi menurut Imam Syafi'i, emaknya itu mausul. Waman wama wa altusawi madhukir wa kadadhu inda tayyin syuhir. Maka menurut Imam Syafi'i, wanita cinta atau tidak cinta, karena wanita itu mempunyai kelemahan, harus ada pendamping, maka cinta tidak cinta tetap sah. Maka zaman dulu di kampung-kampung itu ada, Pak, anak masih SD dinikahkan, padahal itu belum ada benih-benih cintanya. Sah tidak? Sah menurut Imam Syafi'i, tidak sah menurut Imam Malik. Jadi kalau kita simpulkan, wanita itu berhak dicari, lelaki berhak mencari. Sekarang sudah kebalik, Pak. Sudah kebaliknya apa? Nabi Adam turun dari langit ke muka bumi itu, begitu sampai di dunia dipisah dengan Ibu Hawa. Ibu Hawa di Jazirah Arab, Nabi Adam ada di India. Begitu Nabi Adam melihat istrinya tidak ada, nangis, Bu. Berarti Adam ini tidak kuat ditinggal oleh Hawa, Pak. Barang zaman sakian, Masya Allah, gampang Hawa diperintah untuk meninggalkan suami. Silakan ke Arab Saudi. Padahal mah Adamnya beli kuatkan, Pak. Di rumah aku tubuh Hawa nelaka. Maka jangan sekali-kali istri meninggalkan suami. Suami itu tidak kuat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diciptakan di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama 10 rajab dipindahkan nurnya di dalam rahimnya Siti Aminah. Mana Siti Aminah? Az-Zahra. Zahra itu maknanya banyak. Ada Zahra itu qabilah, Zahra itu maknanya kembang, Zahra itu maknanya
apa? Bersih. Maka dikatakan naqalahu ila maqarri min sadafati Aminataz Zuhriyah, dipindahkan ke dalam rahimnya Siti Aminah yang Zahra, yang baik, yang bersih, baik dari segi keturunan maupun dari segi kabilah. Masuk. Allahu Akbar, mulai diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru saja di dalam rahim Siti Aminah 3 bulan menurut kaul yang mu'tamad, ayahnya meninggal dunia. Seringkali Nabi Muhammad mengatakan irhamul ghuraba wal yatama, dengan gerakan Maulid Arba'in ini menyatukan umat, mencari orang-orang yang ghuraba dan yatama. Apa maknanya ghuraba? Orang-orang yang hidupnya tidak menentu. Kadang-kadang kerjanya serabutan. Itu harus diperhatikan oleh kita. Lebih-lebih kepada anak-anak yatim yang ada di lingkungan kita. Karena itu pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irhamul ghuraba wal yatama. Kasihanilah, perhatikanlah anak-anak yatim dan anak orang-orang yang tidak menentu kehidupannya. Maka kita seringkali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya hidup ini diberikan oleh Allah rizki yang barokah. Coba lihat orang-orang yang sebawa kita, masih banyak yang hidupnya masih compang-camping. Maka kita seringkali bersujud syukur dengan mengucapkan Allahumma lakal hamdu syukra walakal mannu fadla. Bapak dan Ibu sekalian, kadang-kadang orang saya tanya, Pak, sudah tahu belum bacaannya sujud syukur? Sudah Pak. Mana sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqasam, itu bukan doanya sujud syukur. Kalau sujud syukur itu bacaannya Allahumma lakal hamdu syukra walakal mannu fadla. Ibu, begitu Bapak pulang dari kantor, pulang dari pekerjaan membawa amplop besar, diterima oleh ibu, bacanya apa Bu? Alhamdulillah. Setelah baca alhamdulillah, ambil air wudhu, masuk ke dalam musola, sujud syukur Allahumma lakal hamdu syukra walakal mannu fadla. Agar supaya ingat sampai di rumah, coba baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra walakal mannu fadla. Dibaca 3 kali saat sujud. Sujud syukur itu takbiratul Allahu Akbar, langsung sujud. Baca Allahumma lakal hamdu syukra walakal mannu fadla. Ini menurut hadisnya bukan karena datangnya nikmat saja. Terhindar dari musibah, kita bawa motor, bawa mobil, tiba-tiba ada orang nyebrang mendadak sehingga kita ngerem mendadak, hampir saja terbalik. Tiba-tiba saya selamat, berhentilah di pinggir jalan. Maka ada 2 kaul. Sujud syukur itu boleh dilaksanakan punya wudhu dan boleh dilaksanakan tidak punya wudhu. Mana yang tidak punya wudhu? Itu apabila emergensi seperti kejadian itu. Sebenarnya kita belai, alhamdulillah selamat, berhentilah di pinggir jalan. Walaupun kita sujudnya di atas jok motor sambil berdiri Allahu Akbar. Allahumma lakal hamdu syukra walakal mannu fadla. Agar supaya ada yang ditinggalkan dari saya ingat ngaji itu bacaannya sujud syukur. Sebab orang-orang masih ngertinya sujud syukur itu bacaannya sajadah wajhi. Sajadah wajhi itu adalah untuk sujud tilawah. Para hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, begitu Nabi Muhammad di dalam rahim Siti Aminah 4 bulan sudah ditinggal oleh ramanya, maka Nabi Muhammad mulai diproses oleh Allah. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, apa nih? Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Pas 7 bulan.
7 bulan manusia itu sempurna, Pak. Kemarin saya masih ingat di tempat di Masjid Al-Ittihad. Di sini saya sudah jelaskan tentang 4 bulan. 4 bulan itu menjadi patokan nasab. Patokan nasab. Zaman sekarang ini zaman anak kadang-kadang tidak tahu bahwa barang itu haram, jangan dilakukan. Kadang-kadang masih ada. Punten, 4 bulan itu menjadi patokan Bapak dan Ibu sekalian. Maaf sekali kalau ada yang terjadi. Saya jelaskan masalah hukum, saya ulangi kembali. Kalau 4 bulan ada anak berbuat karena intimnya pacaran sehingga berbuat hamil. Kalau waktu dinikahkan Bapak dan Ibu jangan lengah. Masih adakah bayi yang ada di dalam rahimnya seorang anak perempuan ini lahir 6 bulan? Kalau masih ada 6 bulan, baik lelaki itu yang berbuat atau mencari lelaki untuk menutupi aibnya, masih ada 6 bulan, maka nasabnya ikut kepada lelaki yang menikahi. Tetapi kalau kurang dari 6 bulan, maka hati-hati masyarakat yang ada di lingkungannya. Nanti kalau lahirnya seorang perempuan, pertama itu bukan anaknya, bukan nasabnya. Tolong jangan sampai mutawatir terus menerus perbuatan zina. Kelak nanti dewasa nikah, lelaki ini tidak boleh menjadi wali. Kenapa? Bukan anaknya. Begitu menjadi wali, maka inilah akan terus menerus